Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Ratnasari, NIM 1902020074, Prodi Informatika kelas A2 semester 5, Fakultas Komputer dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya dari Bapak Joni Karman, MKom, yaitu Sistem Informasi Geografis Data Universitas yang berada di Lubuk Linggau. Sebelum saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Geografis. SIG singkatan dari Sistem Informasi Geografis, bisa disingkat dengan SIG. Pengertian komponen SIG. Ada beragam definisi dari para pakar mengenai SIG tersebut. Intinya, SIG adalah sebuah sistem untuk mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menayangkan atau display data yang terkait dengan permukaan bumi. Sistem tersebut untuk dapat beroperasi membutuhkan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, dan juga manusia yang mengoperasikannya disebut brainware. Secara rinci, SIG tersebut dapat beroperasi membutuhkan komponen sebagai berikut. Yang pertama ada orang, yaitu yang menjalankan sistem. Yang kedua ada aplikasi, prosedur yang digunakan untuk mengelola data. Yang ketiga ada data, yaitu informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dalam aplikasi. Yang keempat software, yaitu perangkat lunak SIG. Dan yang kelima ada hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut. Gambar komponen GIS. Di sini kita dapat lihat gambarnya, tengahnya ada GIS dan yang menjalankan GIS tersebut ada orang, yang menjalankan ada aplikasi, data, software, dan hardware. Pengertian orang. Orang yang menjalankan sistem meliputi mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG ini adalah beragam, misalkannya operator, analisis, programmer, database administrator, bahkan stakeholder. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi merupakan kumpulan dari prosedur yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Misalkan jumlah, klarifikasi, rotasi, koreksi, geometri, query, overlay, buffer, join tab, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada data. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Data grafis atau spesial ini merupakan data yang merupakan referensinya fenomena permukaan bumi yang memiliki referensi atau koordinat lazim berupa peta, foto udara, citra satelit, dan sebagainya, atau hasil dari interpretasi data tersebut. Sedangkan data atribut misalkan data sensus penduduk, data survei, data statistik lainnya. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat disusun menjadi sebuah basis data. Dalam SIG juga dikenal adanya basis data yang lazim, disebut sebagai basis data spesial. Selanjutnya ada perangkat lunak SIG. Perangkat lunak SIG adalah program komputer yang dibuat khusus dan memiliki kemampuan mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, menayangkan data spesial. Adapun merek perangkat lunak ini cukup beragam, misalkannya ARC atau Info, ARC View, ARC GIS, dan sebagainya. Selanjutnya, perangkat keras ini berupa seperangkat komputer yang dapat mendukung mengoperasikan perangkat lunak yang digunakan. Dalam perangkat keras ini juga termasuk di dalamnya scanner, G-Trigger, GPS, printer, dan plotter. Banyak aplikasi yang dapat ditangani oleh SIG, sangat banyak ya.
Antara lain, pertama, aplikasi SIK di bidang sumber daya alam, atau bisa disebut inventarisasi manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, perhutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi SIK di bidang perencanaan, atau perencanaan permukiman transmigrasi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi SIK di bidang kependudukan, penyusunan data pokok, penyimpanan informasi penduduk, dan sosial ekonomi. Yang keempat, aplikasi SIK di bidang lingkungan. Berikut pemantauannya, atau pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi pengendapan lumpur baik di sungai, danau, atau pantai, pemodelan pencemaran udara, limbah berbahaya, dan sebagainya. Yang kelima, aplikasi SIK di bidang utility, atau inventarisasi dan manajemen informasi jaringan pipa air minum, sistem informasi pelangganan air minum, perencanaan peluasan pipa air minum, demikian juga dengan listrik, gas, fasilitas umum lainnya. Yang keenam, aplikasi SIK di bidang pertahanan, atau manajemen pertahanan, sistem informasi pertahanan, dan sebagainya. Yang ketujuh, aplikasi SIK di bidang pariwisata, atau inventarisasi daerah wisata, analisis potensi untuk pariwisata. Dan ke-8, ada aplikasi SIK di bidang ekonomi, bisnis, dan marketing, atau menentukan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan atau supermarket, mesin ATM, kantor cabang, outlet, dan gudang, dan sebagainya. Kesembilan, aplikasi SIK di bidang telekomunikasi, atau inventarisasi jaringan komunikasi, sistem informasi pelanggan, perencanaan pemeliharaan, dan analisis memperluasan jaringan komputer, inventarisasi jaringan pelanggan TV, kabel, dan sebagainya. Yang ke-10, aplikasi SIK di bidang transportasi dan perhubungan, inventarisasi jaringan transportasi, analisis kesesuaian dan penentuan rute-rute alternatif transportasi, analisis rawan kemacetan dan banyak kecelakaan, alternatif rute dalam tingkat untuk berbagai kebutuhan, dan sebagainya. Ada beberapa alasan penyebab aplikasi SIK menjadi menarik untuk digunakan di berbagai disiplin ilmu, antara lain: 1. SIK dapat digunakan sebagai alat bantu, baik sebagai tool maupun sebagai alat tutorial, utama yang interaktif, menarik, menantang dalam usaha yang meningkat pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan. Yang kedua, SIK menggunakan data spesial maupun data atribut secara integrasi sehingga sistemnya dapat menjawab pertanyaan spesial maupun non-spesial dan memiliki kemampuan menganalisis spesial maupun non-spesial. Yang ketiga, SIK dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-data lainnya, atau disebut juga dengan basis data, sehingga memiliki kemampuan untuk merubah presentasi dalam berbagai bentuk. Yang keempat, SIK memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau data spesial. Dengan layer ini, permukaan bumi dapat rekonstruksi kembali atau dimodelkan dengan bentuk nyata dengan menggunakan data ketinggian berikut. Data ketinggian berikut layer intermatik yang diperlukan. Yang kelima, SIK memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data seperti berikut. Atribut-atribut lainnya seperti modifikasi warna, bentuk, ukuran simbol yang diperlukan untuk mempresentasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sumber data sistem informasi geografis. Bisa kita lihat ini tabel, ada input data, proses data, output data. Input data meliputi data spesial,
data tabubar, data raster, dan proses data ada pengelolaan dan analisis. Output data ada tabel, grafik, dan peta. Data-data pada sistem informasi geografis atau bisa disebut dengan SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu 1. Peta. Peta ada gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Denah representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat-sifat seperti batas daerah, sifat permukaan. Peta dan arti luas adalah sebuah alat peraga, bisa berupa gambar tentang tinggi rendahnya suatu daerah atau disebut dengan topografi, penyebaran penduduk, curah hujan, penyebaran batuan atau disebut dengan geologi, penyebaran jenis tanah, dan semua hal yang berhubungan dengan kedudukan dalam ruang. Sedangkan pengertian peta dalam arti sempit disebut konversional adalah gambar dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Adapun fungsi dari peta adalah A. Menunjukkan potensi atau lokasi relatif, disebut dengan letak suatu tempat dengan hubungannya dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Yang sini yang selanjutnya B. Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur lebih luas daerah dan jaraknya di atas permukaan bumi. Yang C. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang selanjutnya D. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Remote sensing atau penginderaan jari jarak jauh. Remote sensing adalah suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan konteks langsung dengan objek yang dimaksud. Contoh penginderaan jauh dengan menggunakan satelit SIG yang ada sekarang, yaitu satelit telekomunikasi, diantaranya yaitu satelit Palapa B1 dan satelit Palapa B2. Yang selanjutnya satelit observasi sumber daya alam, yaitu satelit Landsat, Spot, SAR-1, SAR-2, JER-1, JERS-1. Dan selanjutnya satelit NOAA, GSM, GPS. Yang ketiga, atribut sosial ekonomi. Sumber daya sosial ekonomi dapat diperoleh dari terbitnya resmi maupun catatan oleh badan resmi pemerintahan maupun swasta, yang meliputi sumber data sensus, survei atau sampel registrasi. Yang keempat, atribut sumber daya alam. Sumber data pada atribut sumber data alam dapat memperoleh dari tanah, geografis, vegetasi, penggunaan tanah. Yang kelima, ada sistem manajemen data dasar. Sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari penggabungan data grafik dan data statistik dalam sistem informasi geografis atau bisa disebut dengan SIG. Sistem manajemen data dasar digunakan untuk menyimpan data atribut maupun data grafis. Layar peta. Layar adalah lapisan atau lembaran. Layar dalam SIG adalah lapisan peta yang berisi informasi dari peta. Layar bisa berupa gambar, poligon, garis, teks, simbol, ataupun lainnya. Memisahkan gambar dengan beberapa layar ditunjukkan untuk memudahkan dalam menggambar peta. Selain itu, informasi yang ditampilkan akan lebih detail. Ada beberapa tujuan peta dipisahkan beberapa layar, yaitu 1. Memudahkan dalam menggambar peta. Yang kedua, informasi yang ditampilkan lebih detail. 3. Informasi atau data yang ditampilkan lebih teratur sesuai kebutuhan. Yang keempat, mempermudah dalam melakukan analisis. Komponen-komponen dalam sistem informasi geografis atau SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Yang kedua, data manajemen digunakan untuk menyimpan atau memanipulasi data dari database.
Yang ketiga, data manipulasi dan analisa. Mendeterminasikan informasi yang dapat dipakai oleh SIG. Yang keempat, ada data output berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, ataupun disimpan dalam stroke tertentu. Faktor-faktor penunjang kesuksesan SIG diantara lain, yang pertama ada set data. Set data digunakan untuk mempresentasikan suatu tentang dunia nyata pada suatu saat. Yang kedua, organisasi data. Organisasi data ke dalam suatu bentuk database. Yang ketiga, pemilihan model. Menggambarkan objek atau fenomena yang ada di dunia dan memprediksi bagaimana suatu kejadian alam yang akan terjadi. Yang keenam, yang keempat, kriteria digunakan untuk mengevaluasi modal yang nantinya menunjukkan tingkat kemampuan dari user maupun membuat keputusan. Itu tadi pengertian sistem informasi geografis. Di sini saya akan menjelaskan UAS saya. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Exam. Assalamualaikum. Salam. Salim. Tuh. Ibu emang airnya nggak mati ya? Apa? Airnya. Memang mesin aja itu. Oh. Itu tadi pengertian atau paparan sistem informasi geografis yang saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya saya akan mempraktekannya. Pembuatan suatu letak universitas di Lubuk Linggau. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Examnya. Kita klik tulisan start, kita aktifin ya Apache-nya, tunggu dulu loading. Yang kedua, kita MySQL-nya kita start juga atau kita aktifin. Nah, sudah, kita buka aplikasi browser atau Google. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya, buka ke filenya. Di sini saya menyimpan file saya yang saya buat di lokal disk lokasi di Exam http dan di sini saya kasih nama universitas. Nanti kita akan memanggilnya di Google atau di browser. Nah, kita langsung memanggil ya. Kita klikin localhost. Localhost, nama file yang kita simpan tadi universitas. Enter. Baiklah, ini tampilan pemetaannya. Bisa kita lihat pemetaannya, bisa kita zoom. Dan kalau tanda minnya ini bisa untuk memperkecil. Kita untuk selanjutnya kita lihat universitasnya. Ini universitas database yang dibuat. Yang pertama ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Al-Dar. Alamatnya Jalan Kesehatan nomor 37, Bandung Kiri, Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kode pos 31613. Yang kedua, di sini ada Universitas PGRI Silampari. Alamat Jalan Mayor Toha, Air Putih, Lubuk Linggau, Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kode pos 31625. Yang ketiga ada Universitas Musirawas di Jalan Sultan Mahmud, Badarudin 2, Air Putih, Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kode pos 31625. Yang keempat ada Universitas Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau.
Alamatnya di Jalan Yusedarso, Jawa Kiri, Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kode pos 31613. Yang kelima ada Stais Bumi Selampari, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, nomor kilometer 7, Moneng Sepati, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kode pos 31625. Yang keenam ada Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Keperawatan Lubuk Linggau, alamat Kelurahan Timur, RT 1, Air Putih Lubuk Linggau 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kode pos 31625. Yang ketujuh ada Stibi Pranaputra, alamat Kelurahan Timur, nomor RT 1, Air Putih Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 31625 kode posnya. Yang kedelapan ada Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, alamatnya Komplek Pondok Pesantren Al-Azhar, Jalan Pelita nomor 364, RT 07, Kelurahan Pelita, Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kode pos 31611. Yang kesembilan ada Akademik Pidana Nusantara Indonesia, alamatnya Jalan Sriwijaya, Batu Urip, Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kode pos 31625. Yang ke-10 ada Universitas Bina Insan, alamatnya di Jalan MHM Soeharto, nomor kelurahan Lubuk Kupang, Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan kode pos 31626. Baiklah, itu tadi data universitas yang berada di Lubuk Linggau. Universitas yang berada di Lubuk Linggau. Di sini kita bisa mengeditnya ya. Untuk mengedit kita bisa klik edit, bisa kita hapus atau mau kita ganti, bisa apa untuk ditambahkan juga dari sini juga bisa ya. Kalau sudah kita save, dan di sini juga bisa kita hapus. Saya contohkan satu ya. Ini saya akan hapus dulu untuk universitasnya, Universitas Bina Insan. Nanti kita tambahkan lagi. Kita hapus, oke. Kita lihat dulu sudah kehapus belum. Nah, sudah 9. Untuk kita tambahkannya, kita akan menambahkan Universitas Bina Insan. Kita klik input universitas. Input universitas. Untuk ngisi ini nama, alamat, institut, logistut, kita buka Google Map-nya. Kita klik tambah. Kita ketikin Google Map, enter. Yang paling atas ya kita klik. Nah, kita ketikin yang kita mau masukin atau kita mau tambahin datanya. Kita mau nambahin Universitas Bina Insan. Bina Insan, enter. Ini kita akan masukin universitas di yang kampus B ya. Nah, universitas ini kita copy, kita blok dulu. Habis itu Ctrl C, kita kembali ke Freebootstrap admin. Nah, yang dinamanya gitu tadi kita Ctrl V. Untuk selanjutnya alamatnya kita kembali ke Google Map Universitas Bina Insan ya. Kita salin alamatnya dan kembali ke admin. Ctrl V lagi. Dan untuk institutnya kita kembali lagi ke Google Map Universitas Bina Insan. Kita klik ini ya. Nah, begitu kita klik kanan. Nah, yang ini kita salin.
kembali ke admin lagi, kita kontrol V. Nah, yang ini untuk yang bagian bawah kita kontrol C dulu, itu hapus. Yang bawahnya kita kontrol V lagi. Nah, kita simpan ya. Udah selesai, kita simpan. Dan kita mau lihat data universitasnya sudah tertambah atau belum. Nah, baiklah, untuk cara penambahannya tadi kayak gitu ya teman-teman. Ini sudah tertambah Universitas Bina Insanya. Udah tertambah. Kalau mau hapus kayak tadi langsung hapus aja. Kalau edit bisa langsung ke edit aja. Kita masuk lagi sini. Itu tadi cara penambahannya ya, sama melihat universitasnya, data universitas yang kita buat di database. Untuk menambahkannya lagi juga bisa lagi. Seberapa itu yang saya buat itu tadi 10 universitas di Lubuk Linggau. Kita lihat codingannya ya sini. Nah, ini untuk aplikasinya kayak gini pembuatan codingnya. Ini nama yang database-nya. Ini untuk codingan database-nya. Yang ikon itu ikannya. Zipet universitasnya, ikon universitasnya untuk sistemnya. Ini codingannya ya. Dan masih banyak lagi. Itu tadi codingannya. Ini data yang kita buat tadi di data pemetaan. Ini database-nya. Database di pemetaan. Ini codingan database pemetaan yang kita cari universitasnya. Yang untuk menambahkan ini seperti tadi. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya dan prakteknya. Kalau mohon maaf banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Dah. Ini berapa ini? Ntar lagi dan mah nggak sampai full.